Acara ini dipersembahkan oleh ini adalah menu mungkin yang jarang ya kita di rumah mengkreasikan begini, baru pertama kali dimasak itu langsung wah ini enak banget gitu, ini cocok nih menggugah selera. Tidak terasa ada seperti kayak kaldunya itu bukan dari hewani gitu loh, tidak terasa. Ini benar-benar enak, sama persis seperti mie sop yang kaldunya dari hewani. Nggak terasa seperti kita bervegetarian gitu. Halo pemirsa Teh TV, saya Sonita. Hari ini saya akan memasak dua menu masakan spesial yang biasa saya masak di rumah. Menu yang pertama adalah menggunakan cabai dengan rempah-rempah khas Nusantara. Menu yang kedua mengandung karbohidrat yaitu kue tiaw dan bihun. Apa menu masakan saya hari ini? Mari saya ajak ke dapur Mama Sonita. Pemirsa, menu pertama yang akan saya masak adalah ayam crispy cabai hijau. Saya sudah menyiapkan bahan-bahan yaitu cabai hijau. Yang kedua adalah cabai rawit. Mari kita pertama kali saya akan melakukan blender cabai hijau dan cabai rawit tersebut. Ini opsional ya, kalau mau pedas boleh kita tambahkan lagi cabai rawit. Yang kedua, cabai hijau. Untuk menu masakan hari ini, saya menggunakan cabai rawit sekitar 20 gram. Cabai hijau keriting ini saya menggunakan sekitar 250 gram. Saya memilih menu ayam crispy cabai hijau. Alasan utamanya adalah biasanya cabai hijau itu dikombinasikan dengan ayam goreng. Nah, sedangkan kita kalau kita bervegetarian, kita kan tidak bisa mengkonsumsi namanya ayam hewani, kita nggak bisa. Nah, saya berkreasi gimana sih caranya biar kita yang bervegetarian juga bisa mengkonsumsi yang namanya ayam crispy cabai hijau. Nah, dari itu saya memilih kaki jamur sebagai olahan utama, bahan utama ayam crispy cabai hijau hari ini. Sekarang kita tiriskan, kita keluarkan. Cabai mengandung vitamin. Kadang ada vitamin yang tidak kita dapatkan dari bahan-bahan makanan yang lain, tapi bisa kita dapatkan dari cabai. Kadang-kadang kalau misalnya cabai merah, kita udah bosan ya setiap hari mungkin kita lihat, mah cabai merah melulu, itu melulu sambal lado ya gitu. Nah, kita bisa kreasikan dengan cabai hijau. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dengan menghaluskan bumbu-bumbu lainnya.
pemirsa, sekarang saya akan memblender bumbu-bumbu dan rempah-rempah untuk dihaluskan. Sekarang kita tuang hasil blender rempah-rempah ini ke dalam mangkok. Langkah selanjutnya adalah saya akan menggoreng ayam crispy. Pemirsa, bagi yang bervegetarian, selain kaki jamur ini boleh juga dengan jamur tiram yang warnanya putih. Nah itu tapi terlebih dahulu itu mesti kita rebus dan kita suwir-suwir. Langkah selanjutnya adalah saya akan menumis bumbu yang telah dihaluskan. Kita tumis sampai harum dan sedikit agak kering, agar semua bumbu-bumbu yang seperti bawang putih, bawang merah itu matang ya. Ada alasan tertentu ya untuk kenapa saya tidak mencampur blenderan rempah-rempah bumbu-bumbu basah dengan cabai hijau. Kalau bumbu-bumbu ini dicampur pada saat kita masak, itu nanti cabainya udah duluan kelihatan layu ataupun warnanya jadi kuning. Sedangkan bumbu-bumbu basahnya belum matang. Tantangannya itu adalah saat mengolah cabai hijau. Saya punya trik satu, yaitu gimana warnanya cabai hijau itu tetap hijau. Kalau cabai yang kita tumis lama-lama kan itu warna pasti berubah. Saya ada satu tips, yaitu setelah tumisan selesai, cabai hijau dengan rempah-rempah bumbu semua udah selesai, sebelum kita matikan kompor api, kasih perasan jeruk nipis agar itu warnanya tetap fresh dan kelihatan hijau. Setelah itu kita memasukkan ayam crispy. Sambil memasukkan kaki jamur ini, kondisi kompor kita tetap menyala ya. Jadi sambil diaduk tercampur rata. Nah pemirsa, ayam crispy cabai hijau siap disajikan.
pemirsa, ini resep pertama saya, ayam crispy cabai hijau. Ayo dicoba resep saya ini, dijamin enak dan lezat. Hai semuanya, nama aku Michelle, aku berumur 20 tahun dan aku udah bervegetarian sejak tahun 2019. Menurut saya, manfaat menjadi vegetarian, tubuh saya menjadi lebih sehat, tidak mudah sakit, dan juga lebih semangat. Nah, untuk kepribadian, aku juga jauh lebih sabar dalam menghadapi masalah-masalah. Dan yang sangat penting lagi, aku sudah tidak membunuh binatang yang juga ingin hidup seperti kita. Yuk semuanya, mari kita lindungi bumi kita supaya terbebas dari bencana ataupun penyakit dengan bervegetarian. Biasanya kaldu yang dari mie sop itu kan dari kaldu ayam hewani. Tentu dong kita yang vegetarian itu pengen juga kita mau makan, kita mau ini ya. Nah, saya berpikir gimana sih caranya kita mengubah yang kaldu yang dari hewani, tapi bagi orang vegetarian bisa mengkonsumsi. Nah, saya menggantinya dengan caranya bahannya berupa bengkuang dan wortel. Kita mau menambahkan tambahan topping yang lain boleh. Mau kita gantikan mie, kue tiao, mihun, boleh. Sekarang kita mulai memotong bengkuang. Bengkuang ini akan kita rebus ke dalam air ya, yang udah mendidih sebagai pengganti dari kaldu hewani. Bengkuang yang direbus itu memberi rasa manis ya. Dan kandungan di dalam gizinya sih bagus buat untuk kesehatan. Nah, sekarang saya akan memotong wortel. Nah, pemirsa, sekarang kita siap untuk memasak kaldu dari mie sop. Untuk mie sop sendiri, yang paling utama itu adalah rebusan awal di kaldu. Di kaldu itu rebusan bengkuang, wortel itu agak lama ya, mestinya agak lama biar ini benar-benar ini dia punya manis dari bengkuang, wortel ini benar-benar keluar di kaldunya gitu loh. Lalu kita tutup. Kita akan memulai dengan menghaluskan bawang putih, bawang merah, jahe dengan cara di blender. Saya akan tambahkan sedikit air untuk memblender.
Sambil menunggu merebus kaldu, saya akan menumis bumbu basah yang tadi setelah di blender. Masukkan sedikit minyak untuk menumis. Setelah minyak panas, masukkan bumbu halus yang telah di blend. Tumis sampai bumbunya matang dan harum. Bumbu basah yang kita tumis itu mesti sampai matang dan benar-benar harum. Barusan kita masukkan ke dalam kaldu. Kalau tidak, itu terasa nggak sempurna banget masakan kita gitu loh. Bumbu yang telah ditumis ini akan saya masukkan ke dalam kaldu yang sedang direbus. Nah pemirsa, ini kaldu yang telah direbus. Kemudian sekarang saya akan memasukkan bumbu yang telah ditumis matang. Setelah itu saya akan memasukkan bahan-bahan rempah-rempah yang kering, yaitu kapulaga. Saya beri 4 butir. Kapulaga ini sebagai bahan pelengkap wangi dan memberi rasa dalam rempah-rempah. Bahan kedua, kita bahasanya ini kita panggilnya peka, ataupun satu lagi bisanya di bahasa awam bunga lawang ya. Nah, saya menggunakannya 1, 2. Yang ketiga, kayu manis. Nah, yang keempat, buah pala. Memar sedikit boleh. Yang penting dia ada memar. Kalau secara utuh dia tidak akan mengeluarkan baunya. Setelah itu, tutup kembali dan rebus kaldunya. Langkah selanjutnya adalah saya akan menambahkan garam 1 sendok. Setelah itu saya akan memasukkan bubuk lada. Kita aduk-aduk ya, aduk rata. Biar garam, lada, semuanya bisa tercampur dengan rata. Nah, sekarang saya akan memasukkan daun bawang ke dalam kaldu. Setelah itu, untuk di dalam kaldu saya tidak menggunakan daunnya karena akan saya gunakan sebagai taburan di atas mie. Untuk menambah cita rasa,
Dan sebagai pelengkap dari menu mie sop ini, saya akan menambahkan bakso vegetarian. Di samping itu, saya juga ada menyediakan tahu kering. Sekarang saya akan menambahkan sup ke dalam kue tiaw dan bihun. Setelah itu, saya akan menambahkan kaki jamur ayam crispy. Nah, pesan saya kepada ibu-ibu di rumah agar tidak dijajan di luar ataupun tidak membeli makanan dari luar adalah dengan mengolah makanan sendiri. Bahan-bahan yang saya sediakan hari ini itu juga gampang dicari di pasar ya. Nah, itu nggak ada alasannya bagi ibu-ibu tidak masak untuk keluarga tercinta ya. Nah, pemirsa, selesai sudah 2 resep masakan kesukaan keluarga saya di dapur mama. Ada ayam crispy cabai hijau dan yang kedua mie sop. 2 resep tadi boleh dicoba di rumah ya. Terima kasih telah menonton Dapur Mama Sonita. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh